Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Andriani dengan NIM 20020055. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Peranan Seniman dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai syarat untuk tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Seni Rupa Nusantara dengan dosen pengampu Ibu Nesya Fitriona SPD MSN dan Ibu Yovita Sandra SPD MPD. Peranan seniman dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1949, yang terlibat di dalamnya bukan hanya kaum politisi dan militer, tetapi juga seluruh lapisan rakyat Indonesia termasuk para seniman. Walaupun partisipasi mereka tidak begitu menonjol jika dibandingkan dengan politisi dan militer, tetapi peranan mereka dalam perjuangan kemerdekaan tidaklah kecil artinya bila dibandingkan dengan para pejuang lainnya. Sebut saja Zaini, Afandi, Barli, dan Sujono melalui coretan-coretan kuasnya, sedangkan Kornel Simanjuntak dan Ismail Marzuki melalui lagu-lagu perjuangannya. Di bidang kesenian, tanggal 1 April 1943, 7 bulan setelah pembentukan Badan Pusat Kesenian Indonesia, Jepang meresmikan Kemen Bunkashi Doso atau Badan Pusat Kebudayaan. Melalui badan ini, pengusaha Jepang merangkul banyak seniman Indonesia bersama-sama dengan seniman Jepang mencoba membentuk model kebudayaan Asia Timur Raya. Dengan usaha ini, Jepang berhasil menghimpun sebagian besar seniman sehingga Kemen Bunkashi Doso atau KBS menjadi sarana komunikasi yang paling banyak dimanfaatkan oleh anggotanya untuk membicarakan berbagai hal, terutama cita-cita kemerdekaan Indonesia. Artinya, KBS memiliki fungsi ganda yang sebenarnya bertolak belakang. Pertama, menjadi alat untuk Jepang demi kepentingan perang. Kedua, menjadi alat bagi seniman nasionalis dengan cara memanfaatkan KBS untuk kepentingan kemerdekaan Indonesia. Zaman perang kemerdekaan menuntut semua warga negara untuk menyumbangkan dharma baktinya. Begitu pula dengan seniman. Mereka merasa terpanggil untuk membela tanah air dengan segenap jiwa dan raganya tanpa memandang profesinya sebagai seniman. Contoh saja Rostiati, seorang artis film yang maju ke medan juang menjadi laskar wanita atau laswi dan berpangkat kapten. Demikian pula dengan Rustam Effendi, seorang aktor film yang pada masa perjuangan menggabungkan diri kepada Kesatuan BKR, TKR, TRI di Kompi 4. Begitu pula dengan seniman di bidang lainnya seperti Uking Suriki yang aktif dalam Laskar Rakyat, serta Karnedi Natamaja, seorang pelukis yang aktif membuat poster dan mengambil bagian di Palang Merah dan dapur umum. Selain itu, ada pula perkumpulan kesenian Tembang Sunda yang apabila mengadakan rapat-rapat rahasia maka digunakan perkumpulan kesenian ini untuk mengelabui mata-mata Belanda. Tidak jarang pula kecapinya yang merupakan alat kesenian digunakan sebagai alat penyimpanan senjata. Semangat Bandung dalam peristiwa Bandung Lautan Api pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia melibatkan seniman sebagai kaum yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan zamannya. Di Tasikmalaya, para pelukis Republikan dari kota Bandung membentuk gabungan perjuangan rakyat dan menggelorakan semangat rakyat dalam mengusir penjajahan lewat lukisan poster mereka. Di Loji Wetan, Surakarta, gabungan perjuangan rakyat menyelenggarakan suatu pameran yang dinamakan Seni Lukis Medan Pertempuran untuk lebih menggelorakan semangat perjuangan. Grup-grup sandiwara sering menyelenggarakan pementasan sandiwara. Di bidang perfilman, Belanda membuka kembali studio-studio film yang memang sudah lama ditutup dengan tujuan untuk memberikan kesan kepada dunia bahwa Jakarta telah dikuasainya secara sempurna. Belanda membuka kembali impor film dan mendorong perusahaan-perusahaan film untuk memproduksi film. Belanda mengganti nama Nippon Eigasa dengan mendirikan South Pacific Film Corp atau SPFC. Namun karena tidak adanya pemutaran film berbahasa Indonesia, maka Belanda segera merekrut orang-orang muda perfilman Indonesia untuk memproduksi film berbahasa Indonesia dengan harapan dapat menarik simpati masyarakat Indonesia bahwa Belanda memperhatikan penonton pribumi. Kebijakan itu di kalangan perfilman seperti Badan Perfilman Indonesia atau BFI digunakan semaksimal mungkin untuk mengumpulkan dana perjuangan.
Selain upaya mengumpulkan dana, BFI juga secara teratur memutar film-film hasil rekaman yang dibuat oleh kelompok RM Suetarto di bioskop-bioskop, dan film-film rekaman tersebut merupakan film dokumenter yang meliputi film rekaman pengesahan Undang-Undang tahun 1945, film pengangkatan presiden dan wakil presiden, dan film rapat akbar di lapangan Ikada. BFI pun turut berjuang dalam bidang diplomasi dengan aktif membuat film-film dokumenter yang kemudian rekaman-rekaman tersebut disebarluaskan ke luar negeri hingga ke seluruh dunia. Rekaman tersebut juga diputar dalam Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Film-film tersebut telah berhasil membentuk opini dunia tentang cita-cita dan arti perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian video dari saya. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.